Selamat pagi adik-adik semuanya, selamat hari Minggu. Kak Fani harap semua dalam keadaan sehat. Masih ingat tidak kalau Kak Fani suka nanyain, apa kabar adik-adik? Adik-adik jawabnya, saya luar biasa, terangku bercahaya. Masih ingat ya? Ayo kita coba sama-sama. 1, 2, 3. Adik-adik sekolah minggu, apa kabar? Saya luar biasa, terangku bercahaya. Puji Tuhan kalau adik-adik semuanya dalam keadaan sehat dan penuh sukacita. Nah adik-adik, mari kita semua bangkit berdiri. Kita akan menyanyikan salah satu lagu kesukaan kita, Setinggi-tingginya Langit. Ingat ya, kita melakukan semua gerakannya karena hati kita penuh dengan sukacita menyadari luar biasa kasih Tuhan itu. Ayo semuanya berdiri, kita mau menyanyi bersama ya. Jangan lupa lakukan gerakannya. Setinggi-tingginya langit, lebih tinggi kasih Yesusku. Sedalam-dalam lautan, lebih dalam kasih Yesusku. Seindah-indah pelangi, lebih indah kasih Yesusku. Kasih Yesus, oh kasih Yesus, mengalahkan segalanya. Kasih Yesus mengalahkan segalanya. Sekali lagi adik-adik ya. Setinggi-tingginya langit, lebih tinggi kasih Yesusku. Sedalam-dalam lautan, lebih dalam kasih Yesusku. Seindah-indah pelangi, lebih indah kasih Yesusku. Siap-siap lompatnya. Kasih Yesus, oh kasih Yesus, mengalahkan segalanya. Kasih Yesus, oh kasih Yesus, mengalahkan segalanya. Nah adik-adik semua, sekarang waktunya kita akan mendengarkan cerita yang akan dibawakan oleh Kak Rini. Sebelumnya mari kita berdoa bersama. Tangannya dilipat, matanya ditutup, kepalanya ditundukkan. Bapa yang di sorga, kami berterima kasih Tuhan menjaga kami seminggu yang lalu. Saat ini kami bersyukur bahwa kami akan mengikuti sekolah minggu secara online. Biarlah Tuhan menolong kami, mempersiapkan hati, pikiran, dan perasaan kami, agar kami benar-benar siap untuk menerima firman Tuhan. Kami mau berdoa untuk Kak Rini yang akan membawakan firman Tuhan. Biarlah Tuhan karuniakan hikmat, Tuhan karuniakan kemampuan untuk bisa menceritakan firman Tuhan sesuai dengan kehendak-Mu. Kami bawa doa ini dalam nama anak Yesus Kristus, Juru Selamat kami. Amin. Sebelum kita memanggil Kak Rini untuk menceritakan firman Tuhan kepada kita mau menyanyi satu lagu lagi. Baca kitab suci, doa tiap hari. Baca kitab suci, doa tiap hari. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh. Kalau mau tumbuh, kalau mau tumbuh, glory haleluya. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh.
kita akan mendengarkan pembacaan Alkitab dari Keluaran 2 ayat yang pertama sampai dengan yang ke-10. Seorang laki-laki dari keluarga Lewi kawin dengan seorang perempuan Lewi. Lalu mengandunglah ia dan melahirkan seorang anak laki-laki. Ketika dilihatnya bahwa anak itu cantik, disembunyikannya 3 bulan lamanya. Tetapi ia tidak dapat menyembunyikannya lebih lama lagi. Sebab itu diambilnya sebuah peti pandan, dibakalnya dengan gala-gala dan ter. Diletakkannya bayi itu di dalamnya, dan ditaruhnya peti itu di tengah-tengah teberau di tepi sungai Nil. Kakaknya perempuan berdiri di tempat yang agak jauh untuk melihat apakah yang akan terjadi dengan dia. Maka datanglah putri Firaun untuk mandi di sungai Nil. Sedang dayang-dayangnya berjalan-jalan di tepi sungai Nil. Lalu terlihatlah olehnya peti yang di tengah-tengah teberau itu. Maka disuruhnya hambanya perempuan untuk mengambilnya. Ketika dibukanya, dilihatnya bayi itu, dan tampaklah anak itu menangis, sehingga belas kasihanlah ia kepadanya dan berkata, "Tentulah ini bayi orang Ibrani." Lalu bertanyalah kakak anak itu kepada putri Firaun, "Akan kupanggilkan bagi tuan putri seorang inang penyusu dari perempuan Ibrani untuk menyusukan bayi itu bagi tuan putri." Saud putri Firaun kepadanya, "Baiklah." Lalu pergilah gadis itu memanggil ibu bayi itu. Maka berkatalah putri Firaun kepada ibu itu, "Bawalah bayi ini dan susukanlah dia bagiku, maka aku akan memberi upah kepadamu." Kemudian perempuan itu mengambil bayi itu dan menyusuinya. Ketika anak itu telah besar, dibawanyalah kepada putri Firaun, yang mengangkatnya menjadi anaknya dan menamainya Musa. Sebab katanya, "Karena aku telah menariknya dari air." Nah, adik-adik, pada waktu bangsa Israel tinggal di tanah Mesir, jumlah mereka semakin hari semakin banyak. Firaun, raja Mesir, takut kalau bangsa Israel semakin banyak. Siapa tahu nanti kalau ada perang, bangsa Israel membantu musuh, maka bangsa Mesir akan kalah. Oleh karena itu, Raja Firaun mencari cara supaya bangsa Israel tidak bertambah banyak. Diberinyalah pekerjaan yang berat untuk orang laki-laki di bangsa Israel. Tetapi cara itu ternyata tidak berhasil. Bangsa Israel tetap bertambah. Nah, adik-adik, pada saat itu ada seorang Lewi yang bernama Yokebed. Ibu Yokebed juga baru saja melahirkan seorang bayi laki-laki. Bayinya sangat tampan. Ibu Yokebed merasa bahagia sekali, tetapi sekaligus takut. Akhirnya Ibu Yokebed menyembunyikan dedek bayi di dalam rumahnya. Nah, adik-adik, semakin hari dedek bayi semakin besar, dan tangisnya pun semakin keras. Coba kita dengarkan. Ibu Yokebed mencari cara bagaimana menyelamatkan bayi laki-lakinya. Ibu Yokebed membuat keranjang dari daun pandan
dan di sekelilingnya diberi ter supaya tidak kemasukan air. Kemudian diletakkannya dedek bayinya di dalam keranjang dan dibawanyalah ke Sungai Nil. Diletakkan di teberau di pinggir Sungai Nil. Teberau semacam rumputan. Nah, adik-adik, Ibu Yokebed menyuruh kakaknya, kakak dedek bayi yang bernama Miriam, untuk menjaganya dari jauh dan melihat apa yang terjadi dengan dedek bayinya. Kemudian datanglah putri Raja Fir'aun untuk mandi di Sungai Nil. Betapa terkejutnya putri raja melihat ada keranjang. Kemudian dia menyuruh dayang-dayang untuk mengambil keranjang itu. Setelah dibuka, wow, isinya bayi laki-laki yang sangat tampan. Ini pasti bayi orang Israel. Nah, saat itulah kakak Miriam muncul keluar dari persembunyiannya menghampiri putri Raja Fir'aun. Katanya, "Tuan Putri, apakah Tuan Putri memerlukan seorang ibu untuk menyusui dedek bayi ini? Saya akan memanggilnya untuk Tuan Putri," katanya. Jawab putri Raja Fir'aun, "Baiklah." Akhirnya kakak Miriam pulang dan memanggil ibunya, Ibu Yokebed, untuk datang kepada putri Raja Fir'aun. Dan kemudian dedek bayi ini diserahkan kepada Ibu Yokebed untuk disusui, untuk dijaga, dan untuk dipelihara sampai besar. Nah, adik-adik tahu siapa nama dedek bayi ini? Namanya Musa, yang artinya aku telah menariknya dari air. Nah, adik-adik, hari ini kita belajar dari Ibu Yokebed di tengah kesulitan dengan ketakutan karena kehilangan anak laki-lakinya, dedek bayinya. Dia tetap berharap dan berusaha. Nah, adik-adik, jika adik-adik dalam kesulitan, misalnya sakit, maka kita harus tetap berharap. Berharap pada siapa? Berharap pada Tuhan Yesus. Caranya bagaimana? Dengan berdoa, minta tolong pada Tuhan Yesus. Tetapi tidak cukup dengan itu saja. Kita juga harus berusaha. Misalnya dengan pergi ke dokter, kemudian meminum obat yang diberikan. Kemudian kalau disuruh mama makan harus dihabiskan. Kalau disuruh istirahat, tubuh harus nurut supaya cepat sembuh. Setuju? Baiklah adik-adik, cerita kita kali ini cukup sampai di sini. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati adik-adik semua. Amsal 23 ayat 18. Karena masa depan sungguh ada dan harapanmu tidak akan hilang. Terima kasih Kak Rini untuk firman-Nya hari ini yang mengingatkan kita bahwa senantiasa ada harapan di tengah berbagai macam kesulitan yang terjadi di dalam hidup kita. Sekarang waktunya kita akan memberikan persembahan. Kita akan memasukkan persembahan kita ke dalam amplop, kita kumpulkan dan kita bawa pada saat kita bersekolah minggu setelah sekolah minggu dibuka. Atau kita juga bisa minta tolong Mama dan Papa untuk mentransfer persembahan ke nomor rekening yang telah ditentukan. Nah, adik-adik, kita sudah menyanyi memuji Tuhan bersama. Kita sudah berdoa bersama, mendengarkan cerita firman Tuhan bersama-sama. Kita sudah mengumpulkan persembahan bersama-sama. Dan sekarang waktunya kita untuk mengakhiri sekolah minggu kita. Tapi kita tidak perlu bersedih karena minggu depan kita akan bertemu kembali bersama kakak-kakak sekolah minggu yang lain untuk memuji memuliakan nama Tuhan bersama-sama melalui sekolah minggu online. Nah, kita akan
bangkit berdiri. Kita mau menyanyi salah satu lagu kesukaan kita juga. Jagalah hatimu terhadap dosa, takutlah akan Tuhan senantiasa. Jagalah hatimu terhadap dosa, takutlah akan Tuhan senantiasa. Masa depan sungguh ada, harapanmu takkan hilang. Dia pegang tanganmu agar kau terus maju, maju, maju. Masa depan sungguh ada, harapanmu takkan hilang. Biar hidupmu buat Yesus tersenyum. Kita nyanyi satu kali lagi adik-adik ya. Jagalah hatimu terhadap dosa, takutlah akan Tuhan senantiasa. Jagalah hatimu terhadap dosa, takutlah akan Tuhan senantiasa. Masa depan sungguh ada, harapanmu takkan hilang. Dia pegang tanganmu agar kau terus maju, maju, maju. Masa depan sungguh ada, harapanmu takkan hilang. Biar hidupmu buat Yesus tersenyum. Adik-adik, kita akan mengakhiri ibadah kita hari ini dengan berdoa. Tangannya dilipat, matanya ditutup, kepalanya ditundukkan. Kita mau berdoa. Bapa yang di sorga, terima kasih untuk firman-Mu hari ini yang mengingatkan kami untuk senantiasa mempunyai harapan di tengah berbagai macam kesulitan kehidupan kami. Kami berdoa untuk adik-adik sekolah minggu yang sudah mulai sekolah pembelajaran jarak jauh. Biarlah Tuhan menolong mereka, mengaruniakan semangat bagi mereka, memampukan mereka semuanya. Kami berdoa agar Tuhan mengaruniakan kesehatan bagi adik-adik sekolah minggu, bagi kami semua guru sekolah minggu, dan juga semua anggota jemaat GKI Pengadilan. Kami berdoa untuk yang berulang tahun agar Tuhan mengaruniakan sukacita dalam hati mereka, umur yang panjang, dan kami berdoa untuk yang sakit Tuhan sembuhkan. Untuk mungkin yang orang tuanya dalam pergumulan, biarlah Tuhan menolong dan mencukupkan kebutuhan mereka. Kami berdoa agar minggu ini dapat kami lalui dengan pertolongan Tuhan semata. Kami bawa doa ini dalam nama Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Nah, adik-adik, ibadah kita sudah selesai. Tapi tidak berarti bahwa kita tidak memuji Tuhan lagi minggu ini. Kita tidak berdoa lagi minggu ini. Kita tidak membaca lagi firman Tuhan minggu ini. Tetapi kita diingatkan bahwa sepanjang minggu, mau hari Senin, mau hari Selasa, mau hari Rabu, Kamis, Jumat, atau Sabtu, kita terus memuji Tuhan, kita terus membaca firman Tuhan, dan terus berdoa. Sampai jumpa minggu depan.